Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Amalia Rahmawati dengan NIM 630302088. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber hukum akuntansi syariah. Oke, langsung saja kita mulai. Sumber hukum dari akuntansi syariah sendiri terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Maksudnya yaitu apabila kita menemui suatu perselisihan dan tidak mencapai kata sepakat, maka kita wajib mengembalikan kepada hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun, jikalau tidak terdapat di dalamnya, kita harus mensesuaikan dengan hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sumber-sumber hukum Islam sendiri, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Fungsi Al-Quran sendiri yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, sumber pokok ajaran agama Islam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririyah. Fungsi sunnah sendiri yaitu sebagai penguat atau taklid dan juga penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adapun contohnya yaitu diadakannya adzan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian ada juga contoh yang lain yaitu diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum atau suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nasnya lantaran ada persamaan ilat hukum. Salah satu contoh qiyas sendiri yaitu hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun berat, di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang. Sebab membunuh adalah kejahatan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan umur makhluk hidup di dunia. Adapun tujuan dari adanya hukum Islam yaitu yang pertama ada menjaga agama. Maksud dari menjaga agama sendiri yaitu Allah mewajibkan manusia untuk sholat, zakat, puasa, haji. Dan apabila manusia tidak melakukan peribadatan tersebut, maka di mata Allah ia akan mendapatkan dosa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkannya.
Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Maksudnya yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Maksudnya yaitu memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat terbentuk keluarga yang tentram dan saling menyayangi. Dan yang kelima yaitu menjaga harta. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Nah, dasar-dasar dari ajaran Islam sendiri ada 3. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dari dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah serta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Yang kedua yaitu syariah. Syariah secara sederhana yaitu jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, dasar-dasar dari ajaran Islam sendiri dapat tergambarkan oleh sebuah pohon di mana akarnya adalah akidah, batangnya adalah syariah, dan buahnya adalah akhlak. Oke, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.